Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin uiddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litu'minul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah puasa yang pada hari ini kita sudah memasuki 17 Ramadan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 5. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan ini, syahrul mubarak ya, bulan di mana penuh barokah ini, Al-Quran diturunkan. Hari ini 17 Ramadan. Berbagai macam kegiatan yang ada di masjid-masjid di lingkungan kita pasti diarahkan pada upaya mengingatkan kita untuk mengingat bahwa Al-Quran ini diturunkan. Maka diperingatilah nuzulul Quran sebagai bagian pengingat bagi kita bahwa memang Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda hal-hal yang hak dan hal-hal yang batil. Maka ini hal yang patut kita syukuri bersama. Kita bersyukur Anda sebagai mahasiswa, di mana sebagian besar mungkin kawan Anda, banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan untuk melaksanakan puasa dengan berbagai macam alasan. Mungkin alasan kesehatan, mungkin juga alasan terkait dengan perjalanan. Ada uzur yang lain yang kemudian dihadapi oleh saudara dan kawan-kawan kita. Maka kita bersyukur Anda sebagai mahasiswa, baik mahasiswa Universitas Islam Indonesia maupun mahasiswa dari kampus-kampus yang lain. Ada berapa mahasiswa yang dari kampus lain ini? Atau mahasiswa UI semua ini? Alhamdulillah mahasiswa UI semua. Maka tentu kita bersyukur tadi ya, masih diberikan kesehatan, karena tidak mudah bagi manusia itu menjaga kesehatan kalau Allah tidak menjaga kita. Tidak mudah bagi kita menjaga keimanan kita, ibadah kita, kalau Allah tidak menolong kita untuk menjaga ibadah kita, kesehatan kita. Maka kemudian kita diminta untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi hambamu ini untuk apa? Mengingatmu
Mengingatmu ya Allah, gitu ya. Karena kita sebagai manusia ini kalau tidak diingatkan untuk ingat pada Allah tidak mudah, gitu ya. Seringkali kita dilupakan dengan kesibukan yang kita lalui sehari-hari. Saya sebagai dosen misalnya, gitu ya, kesibukannya banyak. Mulai mengajar, meneliti, kegiatan-kegiatan di luar kampus yang menuntut adanya waktu, ya, adanya kesempatan untuk kemudian kadang-kadang mengalami kesulitan atau kadang-kadang dilupakan oleh kondisi. Anda pun juga seperti itu sebagai mahasiswa, gitu ya. Saya kira tantangan Anda lebih banyak, gitu ya, karena mahasiswa sebagai generasi muda ini kan godaannya lebih banyak saat ini, gitu ya. Untuk datang ke majelis ilmu semacam ini itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena yang lain mereka punya kegiatan undangan yang lain yang lebih menarik mungkin. Dalam bahasa kerennya ngabuburit, gitu ya. Ngabuburit, ya. Sekedar nongkrong dengan kawan-kawannya di kafe, sekedar menunggu waktu buka. Tapi setelah buka puasa dilakukan, kadang kita lupa ternyata maghribnya sudah habis, gitu ya. Ada mungkin kita dilupakan itu, ya. Bagi akhwat lebih sulit lagi. Kadang mereka mempersiapkan dulu, ya kan? Mempersiapkan harus make up dan lain sebagainya. Kalau yang laki-laki ini saya kira mungkin mandi saja belum tentu, gitu ya. Belum tentu lupa, gitu ya. Nah, saya kira sudah mandi semua yang ada di sini, sudah rapi, ya, sudah wangi, gitu ya. Saya kira sudah. Tapi yang akhwat ini nggak mudah, gitu ya. Karena wah, ini sudah acara ngabuburit, gitu ya, sudah di kafe bersama kawan-kawannya, masuk waktu maghrib, gitu ya. Wah, ini kalau nanti ambil air wudhu nanti make upnya luntur, gitu ya, kira-kira gitu ya Mbak, ya. Iya katanya. Nah, ini kita tidak mudah, ya. Di bulan puasa ini untuk mengingat Allah tadi juga sulit, gitu ya. Kalau kita tidak berikan kekuatan, ya, maka puasa di bulan Ramadan itu bagian dari jihad, bagian dia perjuangan. Memang Allah membuka pintu-pintu surga, membuka keberkahan, membuka seluas-luasnya rezeki, ya. Tapi kalau kemudian kita sebagai manusia tidak berupaya untuk mengingat Allah, padahal sebetulnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kita. Kalau kita niatkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi bagian dari ibadah kita. Tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya rutin saja, sholat, tapi selepas sholat itu menjadi bagian dari ibadah juga. Maka tadi, ya, diingatkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita juga diminta untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kesyukuran kita? Ya, tentu kita memanfaatkan segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai hari ini kita diberi kemudahan untuk bernafas. Bayangkan beberapa tahun lalu pada saat kita mengalami pandemi COVID, ya, itu betapa berharganya oksigen. Betul? Ya, betapa berharganya oksigen itu. Sampai mencari-cari oksigen, orang mencari ke sana kemari, rumah sakit semua kehabisan oksigen. Padahal di waktu yang biasa oksigen itu free, gratis, ya, betul kan? Gratis semuanya. Allah berikan. Pada saat COVID itu kita masih ingat, ya, harga satu tabung oksigen itu, kalaupun dijual 1 miliar, kira-kira orang akan beli nggak?
Beli. Karena itu menyelamatkan nyawa mereka kan gitu. Mereka akan beli. Waktu awal-awal kalau masih ingat juga, masker itu dicari di mana-mana sulit kan gitu ya. Sampai apapun jadi masker gitu ya. Waktu itu harga masker melambung tinggi, bahkan hilang di pasaran. Nah, ini bentuk kesyukuran kita. Maka kemudian ya kita bersyukur. Anda apalagi diberikan kesempatan kuliah, bisa kuliah. Berapa banyak orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, bahkan kuliah. Kuliah itu sebuah keistimewaan. Dengan kondisi bangsa kita yang tidak mudah saat ini. Anda mungkin dengar sekarang ada efisiensi apa? Anggaran. Efisiensi anggaran. Ya. Maka tidak mudah untuk kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bisa mencapai derajat sarjana itu menjadi suatu yang luar biasa. Tapi kita masih heran, kadang-kadang kita melihat di lingkungan kita masih banyak anak-anak yang mendapatkan fasilitas itu, mahasiswa yang dapat fasilitas baik dari orang tuanya maupun mendapatkan fasilitas dari kampus atau negara dalam bentuk apa? Beasiswa. Itu tidak mereka manfaatkan dengan optimal gitu ya. Ya. Tidak belajar dengan serius. Ya. Saya mengelola prodi, jadi saya ngerti berapa banyak mahasiswa yang tidak serius dalam kuliahnya. Bahkan sampai akhirnya mengalami nasib apa? DO. Drop out. Ya, drop out. Ya. Kalau ditelusuri, kenapa? Satu, karena memang ada sikap kemalasan. Malas. Padahal saya tanya, kamu difasilitasi apa oleh orang tua? Atau punya kendala apa untuk belajar? Laptop ada, handphone ada, bahkan rumah dibelikan. Ya, rumah dibelikan. Menyelesaikan skripsi tidak selesai-selesai. Sampai orang tuanya datang jauh-jauh dari luar Jawa ke sini, menanyakan ke kampus, kenapa anak saya tidak selesai-selesai? Padahal kampus sudah sangat proaktif menghubungi, meminta. Nah, tapi saya yakin yang ada di masjid ini mahasiswa-mahasiswa yang tentu punya motivasi. Karena ini kalau kita bilang majelis ilmu, ini ilmu tambahan kan gitu ya. Ilmu tambahan saja Anda ikut, apalagi yang ilmu yang wajib Anda ikuti di kelas-kelas yang ada syarat apa? Presensinya kan gitu ya. Ada syarat presensinya. Nah, ini bentuk kesyukuran kita. Maka kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan banyak mengkaji Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita diingatkan Al-Quran menjadi petunjuk, ya memang betul petunjuk. Ini sebagaimana kalau kemudian kita bayangkan sebuah pabrik kendaraan bermotor gitu ya. Kendaraan yang banyak lalu lalang di Indonesia ini dari negara mana? Dari Jepang ya, dari Jepang. Dari Jepang. Ada sepeda motor, ada mobil yang sekarang mungkin sudah mulai bersaing dengan produk-produk Cina gitu ya. Tapi mereka membuat sepeda motor, membuat kendaraan bermotor. Dibuat gak buku panduannya? Panduan pemakaiannya dibuat gak? Anda punya motor semua ya? Ada yang tidak menggunakan motor atau kendaraan bermotor? Nggak ada. Nggak ada, semua menggunakan kendaraan bermotor. Pernah nggak baca buku panduannya? Pernah? Tidak pernah gitu ya. Karena Anda melihat kebiasaan aja orang naik motor itu seperti itu, naik mobil ya seperti ini kan gitu ya.
Tapi kadang-kadang kita lupa merawat gitu ya. Kita lupa merawat. Karena merawat itu juga bentuk kesyukuran. Maka di dalam buku panduan itu sudah jelas bagaimana penggunaan sepeda motor, bagaimana menghidupkan lampunya, bagaimana menghidupkan motornya, bagaimana mengganti onderdilnya, berapa kilometer harus diganti oli dan lain sebagainya. Ada ya, diganti oli kan? Diganti kan? Dirawat ya? Dirawat. Bagaimana nasibnya kalau nggak dirawat? Tiba-tiba Anda nggak ngerti, tiba-tiba motor itu macet, ya kan? Setelah Anda cek ternyata udah nggak ada olinya, macet nggak ada olinya, atau bahkan mungkin macetnya karena apa? Akinya habis, macam-macam kan gitu. Nah ini manusia itu juga dibentuk oleh Allah seperti itu juga, disediakan Quran sebagai petunjuk. Bagaimana bisa memelihara diri kita, karena diri kita ini perlu asupan, baik asupan yang sifatnya jasmania maupun asupan yang bersifat rohania. Ya. Yang jasmania bagaimana? Yang jasmania, Anda diminta untuk hidup sehat. Nah ini sulit ini sekarang ya toh. Kalau anak muda suruh hidup sehat itu sulit. Kenapa? Karena godaan sekarang makanan macam-macam kan ya. Makanan yang tidak bergizi jauh lebih banyak ditawarkan daripada yang bergizi, ya. Ya kan? Minuman yang tidak bergizi jauh lebih banyak ditawarkan daripada minuman yang bergizi. Ya. Karena Anda masih merasa bahwa tubuh kita ini sehat, nggak ada masalah. Ya. Ada yang masih punya kebiasaan merokok segala gitu. Ada. Ya, yang nunjuk itu nunjuk gini ya. Nunjuk gini apa nunjuk gini kan gitu ya. Ini ya. Ya. Penelitian di Indonesia ya, terkait dengan kesehatan, penyebab kematian tertinggi, penyebab ya, kalau sakitnya ya, tapi pemicunya itu nomor satu rokok. Nomor satu rokok. Kenapa rokok? Karena rokok itu tidak hanya membawa dampak pada yang apa? Merokok saja, tapi juga membawa dampak pada yang ada di lingkungannya. Namanya perokok pasif kan gitu. Ya, ini. Maka diupayakan jangan merokok kan gitu ya. Tidak merokok. Maka penelitian di Indonesia ini, angka harapan hidup orang Indonesia berapa tahun? Ada yang tahu? Saat ini 70 tahun. Ya, 70 tahun. Di negara-negara maju rata-rata sudah 80 tahun. Indonesia masih 70 tahun. Itu kalau diizinkan oleh Allah kan itu ya. Ya kan? Itu secara bukti empirisnya 70 tahun. Ya. Maka kemudian kita perlu tadi menjaga jasmaniah kita, makan yang sehat. Maka sekarang kalau Kementerian Pendidikan itu meminta anak-anak Indonesia termasuk mahasiswa itu untuk mengamalkan hidup yang sehat. Apa? Tidurnya tidak terlalu malam. Ya. Maksimal jam 9. Nah, ini ada nggak mahasiswa tidur jam 9? Hah? Nggak ada ya? Ada yang tidurnya jam 9? Tidur jam 9, bangun jam 3. Ada nggak? Oh. Yang ada kebalik, tidur jam 3, bangun jam 9. Nah, ada gitu. Gitu ya. Gitu. Ngapain itu sampai jam 3 pagi gitu ya? Ngapain sampai jam 2 pagi gitu? Kalau diamati kadang-kadang ya kebiasaannya hanya urusannya dengan gadget kan gitu ya. Entah ada yang game online ya,
Entah ada yang scroll TikTok sampai pagi kan gitu ya. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Tidur jam 9, bangun jam 3. Beribadah pagi. Ya. Sebelum subuh masih disempatkan sholat. Kalau bisa qiyamul lail, luar biasa. Sholat sebelum subuh. Habis subuh, apa yang dilakukan? Tidur lagi. Oh enggak. Ada yang pernah mengamalkan sholat syuruk? Ada? Nah, ini yang tinggal di masjid takmirnya, oh saya selalu di masjid habis subuh. Iya, nggak kemana-mana sampai waktu kuliah malah. Tapi tidur. Apa yang dilakukan? Habis subuh ya tadarus Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran, berzikir, menunggu sampai pukul berapa sekarang? Kalau subuh pukul berapa sekarang? 4. Ya kalau lagi puasa ini biasanya masih hafal gitu ya, karena ada waktu imsaknya gitu ya. Imsaknya. Kemudian subuh pukul 4:26. Masih bersyukur kita di Indonesia ada waktu imsak gitu ya. Karena imsak itu hanya ada di Indonesia. Karena imsak ini adalah kearifan lokal, bukan sunnah, bukan sunnah ya, tapi kearifan lokal untuk mengingatkan sudah menjelang subuh. Tapi banyak juga mahasiswa yang baru kemudian bangun pada waktu imsak, karena dibangunin belum imsak, nanti nunggu imsak ya. Itu baru ngomongnya sahur. Nanti kalau sudah imsak baru bangun. Padahal biasanya jarak antara imsak dengan adzan subuh itu berapa menit? 10. Enggak ada, kadang 5 menit saja kalau nggak hati-hati ya. Kalau nggak diperhatikan ya perhatikan waktu subuhnya gitu. Nanti sudah waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini masih setengah piring, ya toh? Masih setengah piring, masih ada ayamnya, masih ada telurnya. Wah, sayang ini. Nunggu komat. Nah, udah nanti batal puasanya. Sampai masjid masih mulutnya masih ada telurnya gitu kan, repot. Ya. Nah, maka kita harus perhatikan tadi. Jasmani kita harus dijaga. Bangun pagi, tidur tidak terlalu malam, ya. Makan makanan yang sehat, ya. Kemudian jasmaninya juga diberikan nutrisi. Apa nutrisi jasmani? Nutrisi jasmani rohani itu apa? Ya ibadah adalah nutrisi rohani kita. Ya karena dengan beribadah, sholat, puasa, itu bagian dari nutrisi rohani kita. Bahkan sholat dan puasa ini juga ada dimensi jasmaniahnya juga ya. Ya. Orang yang sholat dengan benar, maka fisiknya juga insya Allah juga sehat. Karena pagi kita menghirup udara pagi waktu subuh itu masih bersih, gitu ya. Raga kita diolah, ya. Rohani kita dengan doa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan doa itu menjaga raga kita. Puasa apalagi yang biasanya kita makan tidak mengukur takaran, pokoknya apa-apa disikat, dimakan. Siang hari, malam hari kita makan apapun kita makan. Ya. Maka dengan puasa kita menjaga, diistirahatkan nih. Organ tubuh kita ini juga ada perlu istirahat juga. Itu kalau kendaraan bermotor itu seperti turun mesin. Anda pernah tahu istilah turun mesin nggak? Apa itu turun mesin itu? Overhaul, ya, overhaul.
turun mesin. Ini kalau kendaraan itu digeber terus gitu ya capek, dia bisa apa ini? Soak ya, biasa soak, mesinnya bisa soak. Ya. Tapi dengan adanya istirahat, ada overhaul ya. Overhaul itu tadi ya, perut kita istirahatkan, ya, lambung kita istirahatkan, maka ada regenerasi di tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Tapi nanti pada saat buka jangan kemudian langsung diembat semuanya yang ada di depan kita gitu ya. Slow kan gitu ya. Harus pelan-pelan juga. Saya tidak terbiasa juga makan langsung setelah buka puasa, makan langsung itu tidak terbiasa. Karena perut itu terasa berat gitu ya untuk kemudian langsung. Ini namanya pemanasan ya. Perutnya baru relaksasi, tiba-tiba langsung dipacu dengan wah, makanan ini ada kola, ada kemudian nasi padang. Menunya hari ini apa, Mas? Oh, spesial ayam preksu. Nah, ini. Nanti sholat maghrib dulu, kita buka dulu yang ringan, kita istirahatkan 15-20 menit gitu ya. Kalau saya malah justru setelah tarawih baru makan kadang-kadang. Karena nanti kalau dipenuhi sebelum tarawih ngantuk ya toh, ngantuk ya. Kalau tarawih ngantuk nggak? Ngantuk gitu. Apalagi imamnya di rakaat pertama bacanya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aduh, ini imamnya kira-kira 20 ayat, ini kan lumayan satu rakaat gitu ya. Rakaat keempat mundur Anda itu ya. Gitu ya. Besok lagi enggak datang gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, maka ada jasmania, ada rohaniyah yang kemudian kita bersyukur ya tadi. Wa husni ibadatik. Nah, kita diminta pada Allah juga kemudian dimudahkan untuk beribadah. Nah, ini doa penting ya. Jangan lupa setiap hari ada doa itu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya pendek tapi manfaatnya luar biasa. Ya kan? Karena itu inti-intinya kita mengingat Allah, bersyukur dan mudah dalam beribadah. Jangan dipikir kita ini bisa duduk di sini, bisa beribadah mulai dari sholat subuh sampai dengan sholat isya itu merupakan kekuatan kita. Itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Maka kembali tadi, di bulan yang penuh barokah ini gitu ya, Allah meminta kita untuk kemudian memaknai bahwa memang ini bulan yang penuh barokah. Apa makna barokah? Imam An-Nawawi di dalam kitab yang terkenal apa? Riyadhus Shalihin menjelaskan makna dari barokah. Barokah itu adalah bertambahnya manfaat, bertambahnya nikmat. Yang kecil jadi besar, luar biasa manfaatnya. Yang biasa jadi tak terhingga. Itu barokah. Dari mana datangnya barokah? Barokah itu datangnya dari amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu harus dengan ilmu. Ya, maka kita beribadah itu juga harus dengan ilmu.
kita belajar urusan dunia, urusan akhirat itu harus dengan ilmu. Maka dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bagaimana? Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzi na'udul ilma darajat. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengangkatnya? Banyak cara. Kemarin saya ketemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, mungkin Anda nggak kenal ya, toh? Nggak kenal toh? Sekarang nama Menteri, Wakil Menteri kan Anda nggak pernah kenal ya. Kalau Menteri Pendidikan siapa? Menteri Pendidikan Pak Profesor Abdul Mukti. Nah, ini ada wakilnya. Sehari sebelumnya saya ketemu dengan Profesor Abdul Mukti. Kemudian kemarin ketemu dengan Pak Wamen. Pak Wamen ini seusia saya, tapi sudah wakil menteri. Namanya Dr. Fajar Riza Ulhaq. Anda googling ada ya, Dr. Fajar Riza Ulhaq, menteri. Saya mau cerita terkait dengan ilmu tadi ya, dan bagaimana Allah menaikkan derajat seseorang, gitu ya. Kalau Anda lihat fotonya kecil, kalau datang ke sini mungkin Anda nggak ngerti kalau itu wakil menteri pendidikan. Sama sampean masa masih gedean sampean, dikit ya. Anda itu sudah kayaknya kecil tuh kayaknya, tapi masih gedean. Nah, beliau ini dari keluarga yang sederhana, dari Sukabumi. Kemudian keinginan yang besar untuk bisa kuliah di Timur Tengah, karena mungkin lingkungannya banyak siswa yang sekolah di Timur Tengah, sehingga beliau terpacu untuk bisa kuliah sampai Timur Tengah. Tapi orang tuanya tidak punya biaya, apalagi menyekolahkan sampai ke luar negeri, ya, menyekolahkan sampai perguruan tinggi saja tidak mampu, ya, tidak mampu. Nah, si anak ini yang namanya Mas Fajar itu, Fajar Riza Ulhaq itu, berupaya mendapatkan beasiswa. Ya samalah, mahasiswa kan pengennya juga dapat beasiswa. Tapi ini memang betul-betul tidak mampu mendapatkan beasiswa. Kemudian mendapatkan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena keinginannya juga masih tinggi, maka sambil mondok di Pondok Sobron di Sukoharjo, ya, mondok untuk belajar kitab, ya, belajar kitab, ya. Ya nyatanya memang dia tidak bisa langsung ke Timur Tengah, kan pengennya ya ke Al-Azhar gitu ya, ke Libya gitu ya, ke Madinah gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Tapi upayanya untuk belajar luar biasa, ya, sampai untuk memenuhi kebutuhannya, karena setelah lulus kemudian dia punya istri, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia menulis, ya, karena tekanan kondisi, ya, menulis. Dia gunakan intelektualitasnya, membaca, menulis di surat kabar, kemudian dapat honor dan lain sebagainya. Kemudian suatu ketika ditelepon oleh
seseorang dari Jakarta, ya, seseorang dari Jakarta kakak, ya dia sebutnya kakak karena tulisannya, ya, karena dianggap ini pinter ini pinter ini, anak ini pinter ini. Kamu mau nggak pindah ke Jakarta? Mau nggak pindah ke Jakarta? Wah, ternyata mikir kan, anaknya masih bayi, meninggalkan istri. Kalau istrinya dibawa tidak cukup biayanya, dihitung-hitung tidak cukup. Akhirnya dia berangkat sendiri, istrinya ditinggal di Solo. Selama 3 tahun dia harus bolak-balik, ya, 3 tahun bolak-balik, ya. Kemudian dia aktif di namanya Ma'arif Institute, ya. Saya juga baru baca kemarin, ya. Saya baru baca kemarin karena pengen tahu ini siapa ini. Karena tadi waktu lihat awal kita tidak boleh menilai orang dari apa? Tampilannya. Orang mungkin melihat tampilannya tidak meyakinkan, tapi kita nggak ngerti ternyata orang ini pintar. Ya, maka dia aktif di Ma'arif Institute, bolak-balik. Kemudian dia diangkat jadi staf ahli di kementerian. Jadi staf ahli ya masih bantu-bantu, ya. Sampai akhirnya ya kalau Allah berkehendak, ya, maka dia diangkat jadi wakil menteri, ya. Baru di usia 46 tahun. 46 tahun. Ya. Jadi wakil menteri. Maka kita melihat, saya lihat perjalanan, memang kalau Allah berkehendak, orang punya ilmu mau mengangkat derajatnya itu ada caranya gitu, ya. Tidak harus kemudian kita punya harta yang kaya dulu baru kemudian bisa jadi anggota DPR, gitu, ya. Harus kaya dulu, minta uang sana minta uang sini, kemudian jadi apa ini? Bupati, wali kota, gubernur, kan gitu, ya. Iya kan? Karena sekarang fenomenanya seperti itu, kan gitu. Orang mau mendapatkan posisi sesuatu itu kemudian menghalalkan segala macam cara. Tapi endingnya apa? Endingnya Allah kemudian menurunkan derajatnya. Karena Allah mudah saja mengambil kekuasaan, kan gitu, ya. Menurunkan derajatnya. Nah, ini cerita ini semoga menginspirasi Anda yang tidak beasiswa. Harusnya bisa jadi menteri, betul nggak? Siap nggak? Siap. Ya, ini yang beasiswa saja. Dari yang tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu, ternyata dia bisa jadi wakil menteri. Maka itu kekuasaan Allah yang kemudian mengangkat derajatnya. Nah, ini contoh. Maka tadi, ya, Imam Nawawi tadi menyampaikan bahwa barokah itu tadi tak terhingga. Kalau ditanya, Mas, sampean dulu apa berpikir? Ini selisihnya dengan saya hanya kurang dari 1 tahun lah, mungkin 8 bulan lebih. Senior dia 8 bulan dari saya. Sampean dulu mikir gak jadi wakil menteri, kemudian kemana-mana ajudannya mendampingi, mau masuk mobil dibukain pintu, gitu, ya. Enggak pernah berpikir, gitu, ya. Kita jalani kehidupan ini mengalir karena Allah yang sudah mengatur, kan gitu, ya. Ada yang dia harus melobi jadi wakil menteri, jadi dirjen, jadi apapun. Mau masuk sekolah perguruan tinggi dia harus ngelobi sana, ngelobi sini, orang tuanya harus repot-repot, gitu, ya. Tapi kalau Allah mencarikan jalan, nah ini salah satu kuncinya juga. Maka tadi di bulan ini kita diminta memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Ibadah yang harus banyak diperbanyak apa? Yang pertama adalah sholat, ya, sholat. Sholatnya tidak hanya sholat wajib saja, ditambah sholat sunnah, ya toh? Ditambah sholat rawatib. Berapa rakaat sholat rawatib? Berapa? 12.
Habis sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat. Maka di masjid ini waktunya longgar ya toh. Kalau Anda pas adzan masih nunggu, wah ini di fakultas bisnis ekonomika ini, di Muqtasidin ini, kalau luhur nunggunya lama, betul nggak? Betul. Oh, nggak pernah luhur di sini katanya. Nggak tahu dia. Nunggunya lama, berapa menit? Berapa menit nunggu luhur di sini? Sampai dari adzan sampai iqomah berapa menit? Hah? 10 menit ya. Kira-kira 10 menit ya. 10-15. Kira-kira waktu tunggu itu bisa melaksanakan sholat apa saja? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat rawatib 4 rakaat. Kira-kira cukup nggak? Cukup, sisa. Anda sholat 2 rakaat itu berapa menit sih? 5 menit. Wah, luar biasa. Paling 1,5 sampai 2 menit ya. Sholat 1,5 sampai 2 menit itu. Jadi Anda harus bisa dapat sholat tahiyatul masjid 4 tambah 4 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. 12. Kemudian ditambah ada tarawih. Ya. Tarawih itu sebetulnya bagian dari qiyamul lail kan itu. Tapi dilaksanakannya secara berjamaah dan sebelum tidur. Kalau sudah tarawih habis tidur, tahajud lagi enggak? Ya sudah. Kalau mau sholat malam, maka habis isya sunat tidur dulu, baru tahajud nanti. Ya. Terus sholat apa lagi? Anda bisa nambahi sholat apa lagi? Oh, tadi ditambah ya, sholat syuruk tadi ya. Anda habis subuh berdiam dulu sampai sekitar pukul 5.50 ya di masjid. Kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Kemudian kita bisa sholat duha lagi di pertengahan sekitar jam 9.10, 2 sampai 4 rakaat. Fungsinya apa? Itu ada manfaatnya. Manfaatnya untuk menghindarkan kita dari malapetaka, memudahkan jalan kita. Kan kadang kita ini dapat kesulitan gitu. Dapat kesulitan. Tapi kadang-kadang Allah memudahkan kita. Yang lain harus antri, kita nggak ngantri, tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya, bisa jadi seperti itu. Lagi macet, ternyata kita kepikiran, oh ini ada jalan yang lebih cepat ini. Karena kadang-kadang kita juga lupa. Wah, sudah terjebak macet. Wah, tadi kan sebetulnya ada jalan ke sana ya. Tapi Allah tidak mengingatkan kita lupa. Kemudian kita bisa sholat lagi duha menjelang zuhur 2 sampai 4 rakaat. Fungsinya apa? Menambah rezeki kita. Rezeki itu macam-macam, tidak harus harta. Rezeki juga bisa kesehatan, kemanfaatan dan lain sebagainya. Nah, maka tadi ya, sholat. Kemudian baca Quran. Ya, baca Quran. Ya. Boleh saja kita mentarget untuk khatam Al-Quran, itu bagus, ya bisa, boleh. Tapi mungkin ada beberapa orang yang karena pekerjaannya, karena kesibukannya, Anda bayangkan misalnya satpam atau tenaga pengamanan atau tenaga kebersihan di kampus yang harus membersihkan. Mungkin caranya beribadah di bulan Ramadan
tidak kemudian khatam Al-Quran. Coba Anda bayangkan misalnya mereka harus nyapu, tapi kemudian ini kotor, sebentar ya, saya kurang setengah juz ini harus menyelesaikan. Wah, ini bisa repot ya. Harus didahulukan dulu pekerjaannya katanya. Didahulukan dulu kewajiban dunianya tersebut diselesaikan. Jadi tidak harus kemudian khatam. Tapi kalau Anda ini tidak ada aktivitas lain yang kemudian mewajibkan Anda kemudian tadi ya, maka ya diupayakan untuk bisa khatam Al-Quran. Yang kedua, kemudian mengkaji Al-Quran seperti ini. Insya Allah sore hari ini Allah memberikan barokahnya kepada kita semua di sini, majelis ilmu. Kita belajar mengkaji Al-Quran, ya, membedah beberapa konsep barokah, membedah tata cara kemudian beribadah, yang endingnya harus diamalkan. Ini baca Quran ya. Maka ini ada satu kisah juga ya. Kenapa amal itu juga penting dengan ilmu? Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu ya, itu mengajarkan satu surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya selama 8 bulan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa hal-hal penting di sini? Ada kata kunci. Kata kuncinya adalah kepedulian dan tidak melalaikan. Kepedulian pada orang miskin dan anak yatim. Kita tidak memandang bahwa orang miskin dan anak yatim itu letter lux, bahwa itu diperhatikan, hanya itu saja yang diperhatikan, bukan. Tapi ada prinsip kepedulian sosial. Itu diajarkan oleh Kiai Dahlan selama 8 bulan. Sampai kemudian muridnya bertanya, kenapa ayat ini begitu lama diajarkan? Karena Kiai Dahlan ingin murid-muridnya tidak hanya bisa membaca, paham maknanya, akhirnya apa? Bisa mengamalkan. Itu yang diinginkan Kiai Dahlan. Maka dalam kisah yang lain, ada peneliti dari Jepang meneliti organisasi-organisasi massa di Indonesia. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Namanya Mitsuo Nakamura. Mitsuo Nakamura, orang Jepang. Kemudian sampai, ini masih nyambung dengan Kiai Dahlan tadi, dia berziarah, ya berziarah versinya dia, mencari di mana makamnya Kiai Dahlan. Dilihatnya makam, ini menurut dia tokoh besar, ya, menurut dia tokoh besar, menjadi pendiri salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tapi makamnya kok hanya seperti ini. Karena yang dia tahu di negaranya, di beberapa negara lain yang namanya tokoh, gitu ya, itu makamnya dibikin seperti istana, betul ya? Dibuat seperti istana. Tapi ini kenapa hanya hamparan tanah saja? Bahkan orang bisa lupa nanti. Kemudian si Mitsuo Nakamura ini ketemu dengan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, namanya Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin.
rumah Kiai Haji Aher Paharudin ini, kalau Anda pernah ke bundaran UGM itu ya, tahu ya, di selatannya ada kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Di situ dulu rumah beliau yang sudah diwakafkan sekarang. Nah, si peneliti ini komplain dengan Kiai A.R. Fahrudin. Apa yang dikomplain? Ini Muhammadiyah ini tidak menghargai tokoh besarnya. Kenapa? Loh itu makamnya itu hanya hamparan tanah saja. Tidak ada simbol-simbol yang lain. Sama seperti yang lain itu. Apa jawaban Kiai Fahrudin? Pak AR merespon, ya memang bahwa Muhammadiyah itu tidak fokus dengan makam dari Kiai Dahlan. Tapi yang diinginkan Kiai Dahlan adalah bagaimana amal-amal manusia anggota Muhammadiyah itu bisa kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Maka kalau kita lihat ya memang salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya Muhammadiyah dengan berbagai macam tadi ya amal usaha pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran bahwa amal itu penting. Maka kita belajar Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas membaca, menghafal ya, tapi juga perlu mengetahui maknanya, dan yang terpenting adalah tadi ya, mengamalkan. Lebih baik kita hafal sedikit, tahu sedikit, tapi itu kita amalkan, dibanding kita hafal banyak tapi tidak ada yang kita amalkan. Tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian hafalnya banyak dan semuanya diamalkan. Nah itu kan cita-cita kan. Ya, maka tadi ya, di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat kita perbanyak mengkaji Al-Quran, dan yang terakhir jangan lupa bersedekah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya mungkin bagi mahasiswa belum punya penghasilan, belum punya kewajiban untuk berzakat, tapi saya yakin untuk bersedekah sangat mampu. Orang ke kafe saja mampu kan itu. Anda ke kafe itu habis berapa sekali duduk di kafe? 30.000 kan minimal itu. Bahkan tidak jarang lebih 100.000 kadang. Ya kan? Maka mudahkan kita bersedekah. Kalau saya tipsnya, kalau Anda mau bersedekah, Anda punya rekening semua di bank ya, ya kan? Pakai mobile banking nggak? Iya. Karena kalau bersedekahnya ini kita ngeluarin uang di dompet, saya nggak yakin Anda sekarang bawa dompet ya. Sekarang jarang orang bawa dompet. Saya nggak bawa dompet. Maka sekarang sedekahnya pakai digital, gitu? Pakai QRIS. Dibanding Anda buka dompet, kemudian milih yang mau disedekahkan yang mana? Yang warnanya merah, yang warnanya ungu, yang warnanya hijau, atau yang abu-abu? Yang mana? Abu-abu gitu. Itu berat kan gitu ya. Mengeluarkan yang merah itu untuk masuk ke kotak infak itu, waduh, berat itu. Berat. Tapi kalau buka handphone, QRIS, tinggal pencet angkanya. Wah, masa pakai QRIS cuma 10.000 kan gitu ya? Gitu ya? Masa cuma 20.000 kan gitu? Ya udah 100.000. Oh ternyata nolnya ketambahan 1 juta. Waduh, ini gimana nanti nariknya ini? Ini bisa ke takmir gak minta ini cashback? Itu saya tadi niatnya cuma 100.000 tapi kelebihan jadi 1 juta gitu. Itu padahal uang saku untuk 2 bulan misalnya gitu ya. Ya misalnya ini. Jadi ya perbanyaklah sedekah. Jadi itu ya, jadi hal-hal tadi ya. Di bulan
Ramadan yang menjelang akhir ini, kita juga diingatkan ada Lailatul Qadar. Saya kira nanti di masjid ini juga mungkin beberapa hari masih ada kegiatan untuk iktikaf dan lain sebagainya. Ya, kita manfaatkan sepanjang Anda masih di sini sampai Anda nanti menjelang pulang kampung. Saya kira itu, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di akhir Ramadan, selesai puasa kita maksimal ibadah kita dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.